Selamat siang teman-teman semua, dimanapun teman-teman Jore Farm berada, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Hari ini teman-teman kebetulan saya sedang jalan-jalan ke tempat Pak Yasimu. Kebetulan saya desanya bertetangga teman-teman. Jadi ada waktu saya silaturahmi ke tempat Bapak ini untuk melihat. Sebenarnya tujuan saya untuk mencari bibit lele teman-teman. Saya mau buat lele sistem sirkulasi. Ternyata bibit lele di sini masih kecil, jadi saya diberikan kesempatan untuk bertanya bersama Pak Yasimu untuk bagaimana desain kolam maupun bagaimana cara untuk mengawinkan ikan nila, teman-teman. Nah, teman-teman nanti di sini mungkin karena juga saya udah lama nggak kesini, jadi kami lebih banyak ngobrol bagaimana cara beternak. Tapi untuk kedepannya mungkin saya akan datang kembali ke sini untuk menanyakan bagaimana cara untuk memijahkan ikan nila, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sebagai perkenalan bagaimana cara memijahkannya. Oke, disimak videonya ya teman-teman. Baru ketinggian air untuk gini berapa sih Pak? Paling berapa? Saya ini 30. 30 udah bisa? Enggak, ini enggak ada 30, kalau udah konsumsi nanti loncat. Ini aja loncat. Oh iya ya. Tinggi ini berapa Pak? Tinggi yang ini? 50. 50 aja ya? Kalau misalnya mau ngolah 60 baik juga. 60 baik juga ya? Nah ini lihat ini airnya. Nah ini yang pinggir segini, kalau tengah mungkin ya sekitar 30-an. 30. Berapa ekor ini Pak dalam satu kolam ini Pak untuk nila ini? Sebetulnya iwak nila sama lele itu ada perbedaan jauh. Nah terus orang tuh gini Pak, ada orang melihara iwak, ada orang membesarkan iwak, kan bedanya di mana? Kalau sama nilai. Gimana? Orang melihara iwak sama orang membesarkan iwak. Nah, oh, gimana iya. Itu? Harus lebar ya Pak ya kalau membesarkan. Bukan, maksudnya apa artinya gitu loh? Sampai bikin kolam. Nah, sampai pelihara iwak, terus sampai bikin kolam. Iya. Biar untuk pembesaran iwak, mana sampai yang pilih itu? Kalau kalau saya masih memelihara sih Pak, masih membesarkan. Ini Pak, dalam arti orang tuh kebanyakan nggak tahu masalah tentang iwak ya, hanya dengar dan tahu, ini sudah lain-lain anunya. Nah, kalau iwak ini metode perikanan, aturan perikanan. Luas ini kan terpalnya 57 ya. Kalau kita olah ketinggian setengah meter ya, berarti kan 5 kurangi 1 berarti 4, yang 7 kurangi 1 berarti 6, berarti lebar ya, kolam ini 46. Oh, nah, 46 ya, 46 kali 10 cm itu? Enggak, 10. Maksudnya dalam 1 meter. Oh iya. Kubikasi air ini, kolam lebar kolam ini diisi hanya 10 ekor untuk iwak sisik. Oh, untuk iwak sisik. Nah, 10 ekor. 10 ekor 1 kubik. Nah, itu dalam 1 kubik. Okay. Nah, karena orang ini hanya cuma melihara, kadang-kadang itu kalau misalnya 4 kali 6 kan cuma 24 meter. 24 kalau misalnya diisi 240 minimal air harus 1 meter misalnya. Nah berarti sesuai untuk pembesaran.
Oh, Tapi kalau diisi 500 sesuai enggak? enggak Berarti melihara. melihara ya. Kan Berarti melihara harus cuma melihara kan yang penting hidup, iya. bukan untuk pembesaran. Bukan untuk Yang pembesaran. penting hidup. Iya. Ya kan? Jadi misalnya umur 4 bulan nggak besar wajar. Umur Iya. 1 tahun nggak besar wajar karena dia hanya memelihara bukan pembesaran. Betul, Pak. Nah, ya kan. Iya. Jadi kalau standar misalnya untuk pembesaran, Mm-mm. nah tadi karena lebarnya cuma setengah meter, Iya. berarti dibagi 2 lagi 240 dibagi 2 berarti isinya itu sekitar 120. Maksimal, Pak ya. Iya, Supaya itu malah gede. kalau dikurangi lebih baik. Iya. Misalnya diisi 80 sampai 100 itu yang normal yang baik. Itu Iya, nanti jangka setengah tahun Heeh. atau 5 bulan itu saya yakin sekilo naik 5. Oh, Kalau nila ukuran Pak Sisik tadi, Cepet saya yakin ya, Pak, ya? itu. Tapi kalau lebih kuantitas, Mm-mm. ya paling naruh sejari tengah tahun paling jadi 2 jari. Iya. Walaupun makanannya terjamin lah, Iya. itu pun nanti iwak seperti itu kan harus sesuai dengan makanannya Pak. Terjamin penuh makanannya, maksudnya kenyang. Iya. Terus kualitas makanan ada, terjamin gitu Heeh. loh. Kalau cuma sembarangan, otomatis makanan itu kan berkualitas. Oke, Pak. Ada yang mahal, Ada yang ini ya, murah Pak ya. kan. Tergantung proteinnya, Pak ya. Nah, tinggal Iya. proteinnya di situ. Iya. Jadi kalau misalnya itu anak sama lihat inilah yang sana. Nah di situ Pak. Jadi kalau misalnya sekarang eceran ya, eceran itu paling enggak sekilo itu 13.000. 13 ya. Nah kalau yang biasa 8.000. Bahkan kalau warungnya yang ngambil untung banyak dijual 10.000. Padahal persaknya ini kena 200, kena 199. Berarti nggak ada 7.000. Yang Yang 30 murah. kilo. Yang murah ya, Pak? Iya, yang murah 30 kilo itu. Cuma kalau yang mahal, sesak aja sudah kena 3,5. Iya. Sama beratnya, cuma berkualitasnya ya proteinnya tinggi dan proteinnya rendah. Iya sih. Jadi gimana cara ngakalinya, Pak? Tergantung jenis iwak lele atau sejenis iwak Nilai ini, Pak, harus sisik. 30% kah ke atas? Iya, Harus ya, Pak? iya. Wajib ya, nggak bisa Wajib. yang murah itu, Pak ya? Bisa murah, cuma Oh, lambat Oh, lambat. untuk pembesarannya Besar ya, kan Pak? lambat. Oh, iya. Sudah tempatnya ngisinya melampaui kualitas, Mm-mm. makanan nggak terjamin, ya sudah. Iya. Ya melihara tadi, Benar. bukan pembesaran. Iya. Ya kalau, Iya benar, Pak. nah ini contoh punya saya. Ini ukuran terpal ini 68. 68 ini, Pak. Nah, Nggih. tak isi 100. 100 ekor. 100 ekor aja, Nggih. tapi ketinggian cuma 50 anggap. Iya. Itu 5 bulan sudah nyata segini. 4 jari, Pak ya? 4 jari. Teman saya yang ngambil kes itu bersamaan bibit itu hanya 2 jari. Nah, perbedaannya jauh nggak? Jauh, Pak. Nah, teman saya kesini loh, punya saya kok bisa besar. Nah iya. Nah, sampan sudah kupadai nggak percaya. Karena castolam ini ada aturan dan ukuran. Iya. Jadi, nah contoh kalau misalnya pembibitan ini Pak, pembibitan lain. Ini lagi. pembibitan. Ini pembibitan kan cuma sementara, Nggih. ya kan? Ya. Nah, ini contohnya. Ini pembibitan. Oh, ini. Pembibitan lain. Ini dari indukan itu, Pak? Iya. Nggih. Nah, ini kan sudah lain anunya karena untuk Ini nggak apa-apa tebar padat gini nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, asalkan airnya, sikuntennya air ada. Iya. Ini tadi malam mulai jam 12 sampai pagi nggak mati lampu ini, air ini. Soalnya lupa. Oh, Nah, tapi harus sirkulasi nih, Pak? harus sirkulasi. Sebabnya walaupun satu hari ini 2 kali, hanya 5 menit. Oh, tetap itu harus ada- kita ada sirkulasikan. perbedaan. Kalau misalnya nggak, sampan belikan aerator atau waterboom. Oh, water pump. Iya. Itu, nah itu untuk menambah, sebetulnya apa artinya? Artinya itu dia menambah oksigen. Kalau Oksigen, ya. waterboom kan di dalam air, Iya. kuat air. Nah yang pas jatuhnya airnya ada saringannya. Ah. Nah saringannya iya. atau beli atau diolah sendiri. Saringan sendiri. Nah maksudnya kalau diolah sendiri kan jenis sake hijau. Hijau ya? Atau pakai sepet kelapa. Nggih. Nah kalau beli kan otomatis sejenis busa.
Iya Pak, bisa kayak akuarium Pak. Ya kalau, Iya. nah itu contohnya seperti Oke. itu. Heeh. Jadi ya bagaimana caranya supaya dia itu kan bisa di Berarti airnya itu aja Pak. iya. Oh. Cuma ya kalau ada lihat musimnya. Kalau musim hujan apa jeleknya sih disirkulasi airnya pakai. Sebetulnya saya ini dipelajari oleh teman saya Heeh. seperti kincir. Oh kincir, Nah, ya, pernah juga saya kalau lihat. air itu hanya ketinggian setengah meter sampai 1 meter pakai kincir mampu. Nah terus kita hanya teori kan, belum Iya. pernah praktekkan juga. Artinya dari Jawa bekerja di Banjarmasin hanya kontrak kan, Heeh. tak suruh ke sini nggak sempat. Terus ini Mbah, Pak, sampai cari dream, ya udah besar diameter 50 atau diameter berapa sebesar galon lah. Mm-mm. Itu di lubang atas dan bawah kasih pipa misalnya. Mm-mm. Terus udah dikasih pipa, itu cari jangan sampai barang itu kempes, harus keras. Oh. Kalau kempes nggak jadi ya. Terus kasih pipa atas dan bawah. Iya. Nah diulahkan tangga atau kursi lah. Mm-mm. Nah, taruh di atas kursi, ketinggian itu ya kalau bisa di bawah 1 meter. Iya. Nah kan lihat ketinggian kolam kayak apa yang penting. Nah terus kasih selang kepanjangan turun ke sumur atau ke kolam, terus sampai ke kolam-kolam sampean. Oh. Berarti kincirnya itu tenaga Tenaga aja. air. Nah air langsung angin aja. Oh. Jadi gini lah, ini contoh. Oke. Ini ada pipa, Iya, ini Pak. ada pipa, Heeh. ya kan. Kalau ini pipa ini membuang, Ya. ini kan rapat, otomatis udara hampa. Kalau Iya benar. pastinya nyedot. Iya Pak. Heeh. Ini Secara anukan logika dari aja sih, teori Pak, secara Pak. logika, Iya. masuk akal juga. Iya iya iya. Nah ini nyedot, Heeh. asalkan jangan ketinggiannya terukur. Iya. Nah ini nyedot otomatis nggak usah pakai mesin, nggak usah pakai itu sudah Udah ngalir terus ya ngalir Pak. sendiri. Baiklah teman-teman, mungkin itu tadi yang bisa kita bahas bersama Pak Yasimu. Tapi dari pembahasan beliau tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk membesarkan ikan tanpa menggunakan aerator, kita bisa memelihara di 1 kubi air itu 10 ekor. Dan untuk indukan juga seperti itu teman-teman ya. Indukan di pembibitan itu 10 ekor dalam 1 kubi air. Jadi semakin sedikit ikan dalam 1 kubi air, maka ikan juga akan semakin besar teman-teman, gampang besar. Tapi jika teman-teman mempunyai lahan yang sempit, mungkin teman-teman bisa menggunakan sistem yang kita lakukan dengan sistem sirkulasi dan memakai aerator, dan juga mungkin dengan sistem ras ya yang pernah kita lakukan. Tapi teman-teman, saya berharap saya bisa kembali lagi ke tempat Bapak ini untuk bertanya-tanya bagaimana cara dia untuk mendapatkan indukan maupun membibitkan ikan nila di pekarangan rumah Bapak ini. Dan juga teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bibit ikan nila, lele maupun emas, di sini juga menyediakan. Silahkan teman-teman cek di link deskripsi kita untuk kontak pesennya. Akhir kata, kami Joray Farm mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah bersabar untuk menonton video ini. Saksikan video kami berikutnya di pekarangan Bapak ini lagi teman-teman, pekarangan beliau, karena saya berharap saya bisa membahas bagaimana cara pembibitannya nanti. Akhir kata kami ucapkan salam ternak dari Joray Farm.